Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zela Anggelia. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. NIM saya 1910207061. Saya semester 5 dari Lokal A. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS dari mata kuliah Evaluasi Belajar di bawah bimbingan Bapak Dosen Agung Prasetya MPD. Di sini saya akan menjelaskan proses diagnostik siswa yang direkomendasikan. Berikut ada foto siswa yang direkomendasikan. Bisa teman-teman lihat di samping saya. Namanya Nur Syahira, NISN-nya 3137361677. Tempat tanggal lahir Tambak Tinggi 18 Juli 2013. Jenis kelamin perempuan, asal sekolah SD 35/3 Sekungkung kelas 2. Kesulitan siswa tersebut dalam belajar yaitu membaca agak terbata-bata, sering lupa huruf, kurang tahu membedakan huruf. Siswa kadang mendapat nilai kurang memuaskan, kurang tahu dalam menambah. Di sini ada surat rekomendasi siswanya. Memang waktu kami datang ke SD semuanya mau menerima kami untuk melakukan diagnostik kepada siswa-siswa, karena memang siswa yang direkomendasikan memang butuh bantuan dalam proses belajarnya. Dapat kita lihat di samping saya ada data analisis siswanya. Dapat kita lihat pada latihan 1 pelajaran matematik nilai siswanya 60 dan pada latihan kedua nilai siswanya naik menjadi 80. Berarti dalam mata pelajaran matematik ini ada kenaikan nilainya. Sedangkan pada mata pelajaran bahasa Indonesia latihan 1 terdapat nilai 70 dan latihan keduanya ada kenaikan nilainya, yaitu dapat nilai 75. Pada mata pelajaran SBDP, pada latihan 1 dan 2 tidak ada peningkatan pada nilainya, yaitu nilainya sama-sama mendapatkan 75. Dan pada pelajaran Penjas juga nilainya sama, yaitu 70 baik latihan 1 maupun latihan keduanya. Selanjutnya dapat kita lihat di samping saya terdapat diagram data nilai siswa yang saya rekomendasikan. Maaf, maksudnya dari wali kelas yang merekomendasikan. Dan di sini juga ada dokumentasinya, dapat teman-teman lihat. Kami juga sudah mencoba membuat soal untuk diisi oleh siswa yang diasuh. Dapat kita lihat di samping hasil dari jawabannya. Dari hasil tes pertama dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, dapat kita lihat ada banyak sekali huruf-huruf yang ketinggalan, lupa dibuat, sedangkan dalam mata pelajaran matematik pada hasil pertama dapat kita lihat siswa tersebut memang kurang paham dalam pelajaran tersebut. Pada tes kedua juga sama dengan hasil pertama, belum ada perubahannya. Dalam segi menulis masih ada yang nggak dibuat, sedangkan dalam mata pelajaran matematik dapat kita lihat sudah mulai ada perubahannya dalam segi menambah ataupun tentang lambang maupun bilangan. Sedangkan pada tes ketiga dilakukan juga dengan soal yang sama. Ternyata dalam hasil atau tes ketiga dalam mata pelajaran bahasa Indonesia sudah meningkat, sudah ada perubahannya, walaupun masih ada sedikit huruf yang lupa. Dan juga pada pelajaran matematik alhamdulillah peningkatannya sangat pesat, sudah banyak ada perubahannya dalam pelajaran tersebut. Kami juga sudah melakukan wawancara pada wali kelasnya, orang tua dan teman-teman sekolah, pada teman sekelasnya atau teman sebangkunya. Memang kalau dari wali kelasnya bilang kalau untuk Nur Syahira ini memang mengalami kesulitan dalam membaca, terkadang sering lupa huruf dan menulisnya pun kurang begitu rapi. Dapat kita lihat tulisannya di samping saya. Tapi kalau dalam proses pembelajarannya
Syahira selalu mengikuti pelajaran dengan baik, tapi memang proses belajarnya agak lambat. Untuk kesulitan belajar, Syahira hanya saja kurang fokus, harus kita kontrol terus agar dia mau belajar. Kalau dari wawancara orang tua, Nur Syahira ini kalau pulang sekolah langsung main, tidak pernah mengulang pelajarannya di rumah. Itu pun kalau Syahira ada di rumah, dia tidak mau belajar, malah sibuk main HP, tidur-tidur. Kalau di rumah, dia belajar tergantung moodnya saja. Kalau tidak, kadang dia kalau mau dipaksa, dia kadang marah. Sedangkan dari hasil wawancara temannya, Nur Syahira itu kalau dalam kelas suka banyak bicara, suka bercanda, suka ngomong kasar, kadang sering ngajak ribut, bikin ulah lah. Tapi Syahira ini anaknya baik, suka bantu temannya dalam pelajaran kalau temannya nggak tahu. Mungkin itu saja proses diagnostik siswa rekomendasi yang saya lakukan selama saya berada di SD. Jika terdapat banyak kesalahan dalam perkataan maupun dalam menyampaikan, saya minta maaf. Semoga dengan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.